FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita. Saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita. Saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat,
Baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro2 FM. Waktunya Pro2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu. Karena kita Indonesia, nomor radio di jam 8 pagi ya, kita sudah kedatangan narasumber yang pastinya buat meyakinkan kita kembali. Ya, kita mungkin buat teman berdua yang punya momen udah lama nih nggak ketemu temen gitu ya. Apalagi yang beda keyakinan gitu kan. Waduh, jadi kangen juga sih setelah libur panjang, setelah mungkin melewati weekend ya. 2 hari nggak ketemu udah kangen gitu ya. Apalagi libur panjang kemarin gitu ya, lebih kangen lagi kayaknya ya. Tapi istilahnya walaupun kita berbeda keyakinan, walaupun keyakinan juga atau beda keyakinan juga ya, tapi tetap yang namanya kita hidup di Indonesia ini akan selalu berteman. Kita bersaudara semua apapun agama kamu teman berdua. Nah pas banget juga kita bahas tentang pertemanan untuk pagi ini. Yaitu kira-kira kalau beda keyakinan itu masih bisa berteman gak sih ya? Kan beda frekuensi. Apakah menjadi suatu pertanyaan masih bisa nyambung gak sih? Wah, kita langsung aja bahas bersama penyuluh agama Kabupaten Buleleng. Ada Kakak Ketut Sumeteyase Esos. Selamat pagi Kak. Selamat pagi Kesadi. Nah ini jadi apa ya, pertanyaan juga sih sebenarnya gitu ya. Sebenarnya yang berbeda keyakinan itu kan kita udah biasa dengan apa ya, pergaulan beda keyakinan gitu kan. Entah itu Hindu, Islam, Kristen, Katolik, Konghucu dan sebagainya gitu, udah biasa gitu kan. Nah tapi apakah masih bisa berteman secara utuh nggak sih gitu? Itu jadi permasalahan jadinya ya. Ini kira-kira apa dasarnya kok istilahnya kita mengangkat topik yang cukup apa ya, bisa dibilang Indonesia banget gitu kan, karena kita berbeda-beda agama tapi kan kita tetap menunjukkan bahwa kita itu bisa berteman dengan satu sama lain gitu, Bli. Untuk teman Pro2 yang mungkin masih setia ya untuk mendengarkan Pro2 RRI Singaraja, untuk topik kali ini sebenarnya kalau masalah beda agama, nah ini topik yang menarik sih ya, karena kita ketahui pergaulan terutama nih generasi muda atau Gen Z di era milenial sekarang itu memang agak sedikit terpengaruh pergaulannya, apalagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat di era sekarang. Tapi kalau masalah karena beda keyakinan atau beda agama nih, sebenarnya itu kalau sampai meninggalkan pergaulan atau pertemanan hanya karena beda agama atau keyakinan, itu sudah pasti pemikirannya sempit seperti itu. Apalagi di era sekarang pengetahuan yang memang sudah banyak banget nih bisa kita akses seperti itu di genggaman, di handphone sudah bisa kita akses. Jadi bisa kita cari-cari sebenarnya. Kalau berteman ataupun bergaul itu tidak mesti harus seagama saja seperti itu. Tapi dengan beda keyakinan atau beda agama pun kita harus tetap menjalin sosialisasi untuk kehidupan bermasyarakat, terutama untuk generasi muda. Oke, jadi generasi muda itu sebenarnya harus menjunjung ini ya. Iya, tapi sebenarnya ada beberapa masalah sih sebenarnya dari sini ya, yang bisa kita ngelihat bahwa kadang-kadang ada terjadi di polemik gitu ya. Banyak di sosial media juga mempermasalahkan beda keyakinan itu nggak bisa seperti ini gitu ya. Sebenarnya nggak bener, tapi nanti kita bahas ya. Iya, jadi jangan kemana-mana, tamu redaktor kita bahas di Sepada. Pro2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brennan from Panic at the Disco.
Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmallow and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brennan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmallow and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini.
Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek dewasa ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek dewasa ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga.
kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film. Ya, dan seperti apa sih sebenarnya pertemanan yang beda keyakinan? Sebenarnya ini pembahasan yang cukup menarik juga gitu ya. Dan kita tahu kalau misalnya berteman dengan beda keyakinan itu ada serunya juga ya. Ada pastinya ya drama-dramanya juga gitu ya. Keunikannya juga pasti ada gitu ya. Tapi kadang-kadang kita melihatnya kayak gini. Istilahnya perbedaan agama itu kadang-kadang menjadi sebuah polemik ya. Semoga aja sih enggak sebenarnya teman berdua, tapi pingin banget ngelihat itu Indonesia itu damai, kemudian kita sebagai anak muda itu tetap juga damai gitu kan ya. Nah jadi pertanyaan juga sekarang, gimana sih istilahnya melihat di kondisi yang sekarang gitu kan. Kita kalau di sosmed masih aja ada yang istilahnya secara kalau misalnya punya beda pendapat gitu ya, agama satu bilang kayak ngomong kayak gini di komen sama agama yang lain, ada juga yang ada yang komentar kayak gini, ada lagi dikomentarin yang akhirnya menunjukkan menjadi konflik gitu. Jadi gimana mau berteman, posisinya kita masih pemikirannya adalah masih bisa dibilang masih kolot gitu ya, masih berpatokan sama dengan agama yang dianut. Emang nggak ada salahnya, tapi akhirnya kalau misalnya kita berdebat di ranah agama lain kan menjadi sebuah perdebatan juga tuh. Sebenarnya gini, kalau kita beda pendapat itu kan wajar ya, karena kan kita dari berbagai golongan nih, apalagi kalau dilihat dari sisi ekonomi, kemudian keluarga juga kan, kemudian faktor pendidikan juga dalam hal pengetahuan itu kan pasti. Nah kalau beda pendapat di media sosial itu sebenarnya wajar-wajar aja sih, cuman kan kita perlu lihat etika kita. Jangan sampai menyinggung ataupun terlalu memaksakan pendapat kita ke orang lain, terutama dalam bergaul beda agama nih. Karena kan masing-masing dari kita kan punya prinsip atau keyakinan sendiri. Kita fanatik dengan agama sendiri itu boleh seperti itu. Tetapi kalau memaksakan ke orang lain atau yang berteman dengan yang beda agama atau beda keyakinan, ya tentu tidak
baik seperti itu, kita memaksakan. Jadi bagaimana kita mengharmoniskan lah semua atau menyelaraskan antara pendapat satu dengan yang lainnya supaya bisa ada benang merah atau kolaborasi yang baik untuk mencapai kesepakatan dan juga menjaga hubungan yang harmonis dalam pertemanan dan pergaulan kita gitu. Sebenarnya itu menjadi tujuan kita sih sebenarnya ya, untuk menjaga itu. Nanti gimana sih caranya untuk bisa memperkuat itu gitu ya? Ya walaupun beda agama, walaupun istilahnya kita nggak bisa memberikan apa yang kita percayai dan dia percaya juga harus kita bantah gitu kan. Tapi ada mungkin cara yang bisa kita pakai ya untuk bisa nyambung walaupun kita beda agama gitu ya. Iya, sebenarnya kan masing-masing itu mungkin cara dan gininya beda, pelaksanaannya beda, dan juga penulisan atau bentuk dari pengetahuan masing-masing agama atau keyakinan itu beda-beda. Tapi kalau kita tarik benang merah sebenarnya sama, hanya beda bentuk dan beda istilah aja seperti itu. Tapi kalau kita cari intinya itu sebenarnya sama. Ya sebenarnya sama aja sih, sebenarnya mengajarkan kebaikan juga, mengajarkan betul. Semuanya tentang kebaikan juga teman berdua. Cuma mungkin cara dan juga istilah atau mungkin juga dengan ibadah yang berbeda. Dan juga tradisi masing-masing agama keyakinan itu beda-beda juga. Itu dia, itu yang membedakan. Tapi sebenarnya sama aja sih gitu. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the fun of you. So take let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the fun of you. So let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih?
BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, trending, trending. Yang viral, yang viral, yang viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time.
bahas film, dengerin terus ya Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Masih bersama Beli Ketot yang membahas tentang beda keyakinan. Nah, jadinya bagaimana kita seharusnya ini dalam berteman untuk bisa menjaga yang namanya silaturahmi atau beda umat beragama nih. Karena ini penting banget soalnya kan untuk kita di Indonesia. Nah, untuk teman Pro 2 nih dan juga generasi muda ya yang ada di zaman milenial sekarang, kalau masalah berteman beda agama, kalau menurut kacamata agama Hindu nih ya, ada 3 poin sih sebenarnya yang bisa kita pakai acuan. Yang pertama itu adalah toleransi. Jadi gimana ajaran toleransi, kita diajarkan untuk saling menghargai dan menghormati sesama dan juga dalam pergaulan beda agama. Kemudian tidak memaksakan kehendak. Seperti tadi bilang, kita fanatik boleh terhadap keyakinan dan kepercayaan kita sendiri, tetapi jangan memaksa kepada orang lain yang sudah memiliki keyakinan ataupun agama ataupun yang belum, karena itu adalah hak pribadi seorang untuk memilih keyakinan seperti itu. Yang terpenting tidak ada kita melakukan ataupun menyinggung dan juga menghina cara beribadah orang lain, kemudian simbol-simbol agama orang lain seperti itu. Itu yang pertama untuk toleransi. Kemudian yang kedua, kita ada konsep tatuamasi. Jadi sebenarnya saya adalah kamu juga, kamu adalah saya juga, seperti itu. Ada istilah nih dari salah satu yayasan yang bergerak di bidang kemanusiaan yang saya ambil, di bawah langit biru kita semua adalah saudara.
saya tambahin lagi, selain di bawah langit biru kita semua adalah bersaudara, di atas bumi atau Ibu Pertiwi ini kita juga adalah saudara. Karena antara langit dan bumi itu kita semua mendiaminya, baik itu yang berbeda agama seperti itu, dan juga kita sebagai makhluk sosial manusia seperti itu yang berinteraksi, bersosial masyarakat, bergaul seperti itu, dan juga makhluk hidup yang lainnya, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga itu ada istilah Wasudewa Kutumbakam. Jadi kita semua adalah sama, adalah saudara, kita semua adalah makhluk ciptaan Tuhan. Cuman, nah ketika kita tumbuh atau hidup, kita memilih keyakinan masing-masing seperti itu. Mau Hindu, mau Islam, mau Buddha, Kristen, Katolik atau Konghucu, atau tidak beragama pun. Yang terpenting adalah bagaimana kita menghargai dan menghormati orang lain. Itu poin pentingnya. Apa maknanya kita atau tujuannya kita beragama kalau kita tidak bisa memanusiakan orang lain, tidak bisa menghargai orang lain atau menghormati, kita malah menghina, mengejek dan juga yang lainnya. Kemudian ada lagi nih satu hal yang penting, ada istilah nobody is perfect. Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang sempurna. Dalam bergaul setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi bagaimana kita dalam bergaul atau berteman yang sesama keyakinan atau beda keyakinan, jadi kita lihat kelebihan apa sih yang dimiliki orang lain dan kekurangan apa yang dimiliki. Sisi positif dan negatif itu pasti dimiliki oleh seseorang seperti itu. Kalau kita berteman atau bergaul, it's okay dengan siapapun bisa, tetapi ambil sisi positif, sisi baiknya untuk kita pakai ataupun kita gunakan untuk melanjutkan hidup kita atau mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita. Kalau ada hal negatif atau buruk atau kekurangannya, ya jangan diikuti seperti itu. Kalaupun kita diajak, jangan mau. Jadi kita yang memproteksi diri. Kita belajar dengan siapapun bisa, bergaul dengan siapapun bisa. Jadi pergaulan atau pertemanan, terutama untuk generasi muda dan juga yang lainnya, ya jangan kuno, jangan sempit seperti itu, jangan kayak zaman dahulu. Sekarang udah zaman milenial seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa menimbulkan circle ataupun pergaulan ataupun komunikasi yang baik dengan dalam pergaulan bersosial masyarakat itu, ya tanpa memandang agama ataupun keyakinan seseorang. Ya, sebenarnya kan menjadi kewajiban sebenarnya untuk memahami agama lain juga gitu ya. Jadi toleransi itu yang paling penting. Betul. Ya. Bagaimana kita bisa menjaga toleransi sesama umat beragama, teman Fredo ya. Nah, ini kan otomatis kita sebagai anak muda kan harus mengikuti sebenarnya gitu. Toleransi itu yang terpenting, teman Fredo. Tapi kita ngelihatnya dari sini, anak muda yang perlu kita edukasi, atau mungkin juga anak muda yang perlu kita bagaimana caranya kita tetap memberikan solusi buat mereka, atau mungkin juga kalau misalnya ada pertanyaan, kalau kok dia beda, kok kita seperti ini, kok dia berbeda gitu, secara pandangan juga berbeda. Nah, tapi suatu saat nanti misalnya anak muda bisa juga menjawab, atau mungkin juga dapat pertanyaan, atau mungkin juga semoga aja sih tidak ya ada yang mencari masalah ya. Tapi kalau misalnya ada yang mencari masalah, semoga bisa menjawab selalu untuk menambah keyakinan. Karena kalau misalnya kita ngeliat sekarang, generasi sekarang itu kan kadang-kadang kita melihat khawatir gitu ya. Khawatir istilahnya bisa jadi keluar dari agamanya, masuk ke agama lain, atau mungkin juga yang lain kan. Nah, ini jadi pertanyaan juga sih, istilahnya bagaimana caranya memperkuat kita terhadap keyakinan kita diri sendiri selain kita memang harus menghormati agama lain gitu. Sebenarnya kan gini, pengendalian diri dan proteksi diri itu penting seperti itu dalam pergaulan. Nah, jangan sampai ketika kita sudah memilih nih satu agama seperti itu, kita seperti yang tadi saya bilang, fanatik dengan keyakinan atau kepercayaan kita sendiri itu boleh seperti itu. Kadang kan kalau ada yang tidak puas dengan agama yang dia anut sebelumnya, itu dia keluar dan memilih agama yang lain. Ada satu kasus nih yang pernah saya alami temui, itu ada yang beda keyakinan
yang sudah punya menganut keyakinan satu seperti itu, karena dia menemukan jati dirinya dia di agama yang lain, akhirnya dia beralih ke agama yang lain, dan itu sudah minta izin ke orang tua atau keluarganya seperti itu. Karena masalah agama itu sebenarnya kan hal yang prinsip ya, yang pribadi sekali seperti itu. Cuman kalau boleh sih ya, karena sudah dari kecil kita misalkan menganut satu agama ini, kalau sudah besar janganlah sampai pindah seperti itu. Terutama kalau kita beragama Hindu seperti itu kan karena ada istilah hukum sekali-sekalinya ya, yang nanti akan berpengaruh pada kehidupan kita saat dewasa ataupun nanti saat kita meninggal seperti itu. Jadi kalau bisa ya tetap di agama itu, jangan sampai untuk pindah seperti itu. Walaupun ada kasus-kasus yang kemarin ada yang memilih untuk pindah agama karena pemahaman dan keyakinannya dia dan pengetahuan yang dimilikinya dia menemukan sesuatu hal yang berbeda yang lebih baik ketimbang dari agama yang sebelumnya seperti itu. Oke. Ada juga masalah seperti ini, Blitot. Kayak istilahnya kan yang namanya berteman ya, berteman dengan siapapun dengan berbeda agama pun. Nah misalnya ketemu jodohnya di posisinya ya istilahnya kan beda agama nih. Beda agama ya. Berteman awalnya dong. Berteman. Kalau nggak ada pertemanan kan nggak muncul rasa jadi ya. Nah setelah itu akhirnya pacaran dengan beda agama, serius akhirnya. Nah ini kan menjadi polemik juga nih kadang-kadang kan. Ya. Pada saat itu it's okay gitu. Istilahnya kan berteman harmonis banget, tapi kadang-kadang setelah itu berkelanjutan akhirnya menjadi sebuah masalah juga gitu. Nah ini kalau misalnya melihatnya dari sisi itu bagaimana gitu. Ini anak muda juga kan, karena ini permasalahan anak muda ya, juga. Iya benar-benar. Kan gini kalau sekarang kan perkawinan beda agama itu boleh ya, dibolehkan. Walaupun dengan proses yang rumit karena harus melewati pengadilan. Yang terbaru nih. Yang terbaru? Iya, yang terbaru ada aturannya seperti itu. Oh, gitu. Jadi harus ada proses pengadilan di sana karena nanti pengaruhnya ke keturunan dan juga ke harta gono gini. Warisan itu. Oh, berarti ada aturannya? Ada yang terbaru, tapi harus melalui banyak proses. Tapi kalau yang sebelumnya itu perkawinan harus seagama. Itu. Jadi kalau memang secara Hindu, kalau kita yang laki-laki nih terutama yang puruse, kalau ketemu jodoh atau teman yang beragama lain non Hindu seperti itu, ada proses peralihan ke agama Hindu terlebih dahulu, yaitu pacara sudiwadani. Itu setelah itu baru dilangsungkan pacara pernikahan. Untuk menyamakan agama dulu. Termasuk juga untuk yang lain kayak Islam seperti itu harus mengucapkan kalimat syahadat terlebih dahulu. Kalau Kristen harus dibaptis dulu. Kalau yang lainnya pun ada istilahnya untuk bisa menyamakan agamanya. Kalau tidak mau melewati proses yang panjang seperti itu. Harus ngalah salah satunya. Iya, seperti itu. Tapi kalau Hindu, nah kalau yang laki-laki nih ketemu perempuan yang itu ya wajib. Yang perempuan yang non Hindu harus masuk ke Hindu. Tapi kalau yang agama yang lain saya tidak begitu tahu seperti itu karena saya beragama Hindu. Tapi kalau yang perempuannya Hindu itu dikembalikan lagi ke kedua pasangan seperti itu, bagaimana untuk memilih. Oke, berarti istilahnya dikasih pilihan ya, diberikan dua pilihan untuk itu. Khusus untuk di Hindu lebih banyak mengikuti gitu ya, mengikuti bagi yang cowok yang Hindu mengikuti Hindu dengan proses itu gitu ya. Jadi gitu teman Fredo. Akhirnya sampai negara pun memberikan solusi juga ya untuk permasalahan yang satu ini teman Fredo, beda keyakinannya masih bisa temenan bahkan sampai pernikahan nih ya seharusnya ya. Jadi dengan membolehkan ternyata secara pengadilan itu menikah beda agama gitu ya. Ya karena kita nggak bisa dan kita nggak tahu bakal dengan siapa untuk jatuh cinta gitu teman Fredo. Karena jodoh kita kan nggak bisa tahu ya, karena Tuhan yang tahu seperti itu. Ya kita taunya kita berteman dengan banyak orang, ya siapa tahu nyantol salah satunya dan itu beda agama,
akhirnya diberikan solusi seperti itu ya. Informasinya dari Kak Ketut ya. Luar biasa banget. Jadi seperti itu teman Pro 2, jadinya kita apapun agamanya ya kita harus tetap harmonis sampai akhirnya kita berumah tangga pun negara pun ngasih jalan kita untuk tetap harmonis gitu ya, dan sesuai dengan ajaran agama kita, dengan siapapun kita juga berteman, siapapun dengan juga kita berkeluarga tetap menjadi sebuah saudara juga gitu ya. Mungkin closing statement untuk topik hari ini mungkin gitu. Oke, sebenarnya kalau kita lihat ya, kalau yang namanya keyakinan ataupun masalah agama dalam hal berteman atau bersosialisasi itu sebenarnya ayo perluas pemahaman dan pengetahuan kita, seperti itu aja. Jangan berpikiran sempit dan berpikiran kuno dalam bergaul, karena sejatinya semua adalah sama, kita sama-sama makhluk ciptaan Tuhan juga, hanya cara, bentuk dan tradisi yang melakukannya itu yang berbeda, seperti itu. Yang terpenting adalah kita saling menjaga, saling menghormati, kemudian saling melengkapi satu dengan yang lain dengan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki masing-masing, seperti itu, untuk membangun kehidupan yang damai dan harmonis, baik di kehidupan sendiri maupun di kehidupan sosial bermasyarakat. Oke, itu jadinya tujuannya sebenarnya ya, dari istilah bagaimana kita bisa menyadari bahwa kita itu bukan hidup di satu agama, tapi kita hidup di banyak agama. Iya, di Indonesia ini beragam, dan yang pasti toleransi yang perlu dijaga ya. Terima kasih banyak buat Kak Esas yang luar biasa banget memberikan kita dan mengingatkan kita, ayo kita berteman walaupun beda agama harus tetap harmonis ya. Terima kasih banyak Blitut, dan terima kasih banyak juga teman Pro 2 yang udah stay tune di Sepada, dan thank you banget yang udah ikut juga dan nonton di live YouTube kita di RRI Singaraja ya official. Dan yang pastinya buat kamu jangan kemana-mana, masih bisa ditemenin sampai nanti di jam 10 pagi. So don't go anywhere, stay tuned.